Ya, tentang sakit atau enggak saya nggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu. Saya hanya kadang-kadang nampak terkirim link TikTok mereka. Ya, sepertinya ya yang ada dalam TikTok dan kegiatan lainnya. Jadi saya tidak tahu sakit atau tidak. Jadi ada yang mengatakan kenapa tidak langsung aja kepada Atta, langsung padanya. Tidak bisa. Itu sudah melalui Atta yang berusaha akan menyampaikan. Karena Atuk bilang bahwa sebaiknya seyogianya Atta menghubungi bapaknya dan menghubungi Atuk. Betul nggak? Demikian kan? Dalam tradisi timur kita ada Minangkabau apalagi. Tapi tetap tidak ada kabar dan ayahnya tidak menghubungi. Yang Atuk sudah sebut kemarin 3 tahun kurang lebih. Om, dipastikan besok hadir atau enggak? Siapa? Om dan Atuk. Saya tidak diundang. Saya tidak diundang, barangkali saya tidak akan hadir ya karena tidak diundang. Dan Atuk pun demikian karena Atuk ingin kalau dia diundang, dia ingin bersama anak-anaknya menemani dia karena Atuk sudah tua kan, gitu. Tapi dari saya rasa ya sekali lagi saya sebutkan bukan hal undangan dan kita tidak berharap untuk diundang. Kenapa? Karena kita sudah bahagia, kita hidup apa adanya yang Allah berikan, ya. Dan walaupun Atta memperkatakan tentang ayah saya dan keluarga kita demikian, tetapi kami berbangga bahwa kami ketika belum wujudnya Gen Halilintar kami bersama-sama. Ustaz, mungkin melihat apa hubungan antara hubungan apakah kurang baik nih antara ibunya Atta dengan keluarga dari ayahnya Atta sendiri? Kayak kesannya tuh ibunya Atta melarang bapaknya untuk berkomunikasi dengan keluarga dari ayahnya. Nah, terus terang itu saya tidak tahu. Hubungan kedua mereka kami tidak tahu. Tapi kalau dilihat itu memang kesannya dari Lenggogeni Lenggogeni sendiri itu kayak melarang bapaknya untuk berkomunikasi dengan keluarga besarnya sendiri. Atau apakah seperti itu? Tidak bisa saya katakan demikian karena tidak ada sesuatu yang menunjukkan demikian. Ya, tapi yang jelas bahwa abang kami yang sangat kami sayang belum menghubungi papa sudah sekian tahun lamanya. Dan ya mungkin saya juga ingin menyebutkan lah, sebelum Gen Halilintar wujud, apalagi Atta Halilintar wujud, itu kita bersama, kita dekat. Atta itu lahir di rumah mama dan papa saya di Dumai. Ya. Om lebih menegaskan. Jadi anaknya yang rame itu sebagian dari kita, ipar kita yang menjagai mereka dari kecil. Jadi tidak benar bahwa kita tidak ikut serta ketika mereka susah. Justru kita ada ketika mereka sebelum wujudnya Gen Halilintar. Ya. Om lebih menegaskan lagi berarti sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada surat undangan ataupun ajakan atau untuk datang menghadiri pesta besok, Ya, besok. undangan belum ada, ataupun belum ada, tapi hanya kepada papa secara Video. japri, video, direct message saja. Tapi Atuknya bakal datang. Kalau seandainya nih Om nanti malam gitu kan terjadi, karena kan hanya Atuk yang diundang gitu kan. Kalau seandainya itu terjadi, Atuk dijemput dari pihak Atta untuk meminta untuk hadir. Ya. Om sebagai anak, Ya. apakah akan mengizinkan Atuk? Wah, tentu saya tidak ada akan menghalang Kalau misalnya Atuk atau ada satu abang saya yang dari Lampung kemungkinan akan datang, ya kan? Nggak ada masalah nggak. Yang kita urus ataupun yang kita concern tentang ayah kita. Ya, kita mau jaga ayah kita, marwahnya, ya, hatinya, perasaannya. Jadi silakan aja. Tapi Atuk kan sudah mengatakan tidak mungkin saya datang sendirian. Itu tidak elok juga. Ya, ada apa ini? Gitu. Berarti Atuk bakal datang tapi tidak sendirian. Jika Atta berkenan, nah kita balikin ya, Atta berkenan untuk ngajak yang lain. Tapi kan seharusnya nggak sekedar undangan aja sih Om ya. Itu dia Mas. Itu yang saya sebut sebagai posisi yang tokoh. kan bukan teman Mas, Iya. bukan teman, bukan klien, Iya. betul nggak? Betul. Bukan kolega. Karena permasalahan ini juga
nanti jadinya katakan dari pihak Atta jadi adem ayem aja gitu, sedangkan pernikahan ini dari keluarga yang ceweknya aja gitu yang Iya. Ya dia tahu, ya benar. Jadi ya kita nggak ada masalahin. Kita nggak mempermasalahkan juga tentang apapun yang diambil caranya atau tidak. Tapi tolong tidak merendahkan, memperlakukan ayah kami demikian, gitu. Ya. Makanya diminta ayahnya untuk menghubungi lah kali ini karena dia juga katanya tidak hadir, ya kan? Entah apa alasannya saya tidak tahu. Silakan tanya ke sana. Kenapa tidak hadir pada acara pernikahan anak sulung yang semua orang tentu akan menghadiri, ya kan? Kita tidak tahu. Itu jujur kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu sampai sekarang di mana Abang Halilintar kita berada. Sampai detik ini tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi sama sekali. Atau info mungkin infonya gitu di Ya. mana di mananya. Oh, Maksudnya infonya kan dapat info gitu. orang tuanya lagi lockdown di Malaysia. Apakah ada, menurut Om ada keanehan nggak sih, karena seharusnya ini kan acara spesial Acara besar, harusnya kan bela-belain datang gitu walaupun dari Malaysia. Ya saya nggak tahu juga Mas, kan itu sikap yang diambil oleh beliau. Ya, kita tidak tahu apa sebabnya, kenapa. Itu tentu jadi pertanyaan. Kenapa tidak ada komunikasi kepada kita juga, barangkali kepada keluarganya pihak mempelai, calon mempelai perempuan juga ya barangkali ya. Ya kan, mungkin belum ada pertemuan. Kita tidak tahu Mas, kenapa. Saya punya kakak kandung perempuan yang stay di Malaysia, tinggal di Malaysia. Itu pun tidak ada kabar. Dan tidak Dia tahu coba kepada- mencari pun tidak bisa. Gitu. Dan kepada Atta kita sudah sampaikan. Malah Atu, ya Atu dalam komunikasi Atta sama Atu dengan tangisan dia mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit. Oke, kalau gitu kasih tahu di mana sakit, saya terbang sekarang. Kan bisa, sebenarnya terbang. Nanti kan karantina aja berapa hari bisa, apalagi emergency case. Gitu. Jadi kita mau berangkat, mau lihat kalau memang benar sakit, dua-duanya sakit, ya kan? Itu kita sudah minta sampaikan oleh Atta, karena tidak ada jalur komunikasi kita ke Abang. Berarti benar-benar lost contact ya Om, Lost antara contact. Om sama Abang Ya. Halilintar sendiri ya. Jadi sebenarnya ini cerita panjang. Gen Halilintar itu sudah ada kurang lebih berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 2 tahun. Sekitar itulah kita sebenarnya Tidak komunikasi ya Om. kurang bagus komunikasinya. Tapi Om Terus terang saya sebut, sebenarnya ini sudah 3 tahun Papa, dia hanya datang ketika Mama meninggal dunia, ketika penguburannya, keluarga datang Gen Halilintar. Tapi ketika Mama sakit, beberapa tahun atas kesibukan Gen Halilintar, beberapa tahun tidak sempat mengunjungi Mama sebelum meninggal ketika Mama sakit. Jadi cukup itu yang saya bisa sampaikan ya, karena ini terlalu apa namanya. Nyesek ya Om. Jadi orang tidak tahu semua. Tapi saya hanya concern saya tentang ayah saya. Tolonglah jangan beginikan ayah apa kita yang kita cintai. Katakanlah apa yang dikatakan. Hubungilah. Terus selain Om dari keluarga besar ada yang udah pernah menegur Atta terkait hal ini? Pasti Mas, pasti, tapi tidak bisa juga, tidak ada yang bisa. Om kan kemarin sempat ketemu dengan Ato ya, katanya ada komunikasi nggak di situ selain mungkin meminta untuk datang. Ustaz ini juga ada komunikasi nggak sebenarnya dengan Saya Ato enggak. mungkin terakhir? Saya enggak ketemu. Nggak ada sama Tapi kepada Atu iya. Kepada Atu. Mungkin ada obrolan lain Om selain Atta untuk mengajak Atu datang ke pernikahannya. Iya itu bahwa Atta datang sama Torik, sama sepupu kita yang tertua Pak Tuwo yang menjadi jembatan. Ya, ada mungkin kalian tahu ada satu sepupu kita tertua itu. Artinya bapaknya Atta, Pak Tuwo namanya. Beliau yang menjembatani dan meminta Atta datang. Karena Pak Tuwo datang ketika lamaran karena diminta oleh Atta pada malamnya. Telepon malamnya besok bisa hadir nggak? Dadakan ya Om. Ya, tapi Bismillah. Tapi saya mau izin dulu sama pamannya, ya, ayah saya itu pamannya. Papa mengatakan silakan ya Pak Ustaz. Silakan aja, nggak ada masalah. Dan alhamdulillah jadi ada silaturahim.
Dan waktu itu hadir juga adik saya Windy, hadir juga abang saya yang dari Lampung Hadir kemana nih Pak? waktu lamaran. Lamaran. Waktu lamaran. Jadi bagus kan biar ada komunikasi. Nah, makanya diminta ketemu sama papa besokan harinya, ketemu ya dengan suasana yang sangat mengharukan ya. Ya, Atu sebagai orang tua dia yang sudah mengetahui tentang pemberitaan podcast itu, ya tentu wajar bagi beliau untuk bertanya kenapa mengatakan demikian. Kemudian Atta yang berjanji untuk ingin mengklarifikasinya. Tapi sampai detik ini tidak ada klarifikasi. Iya, itu yang kita sayangkan. Tapi ya sudah.